Kita jepit, kita putar-putar sedikit-sedikit seperti ini dan angkat. Oke, kita lihat hasilnya. Kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Teman-teman lihat perbedaannya. Oke, sekarang saatnya kita cetak. Di sini ada beberapa IC ya. Ada 3 IC. Yang pertama kita akan mencetak bagian IC power, lalu MMC, dan yang terakhir adalah CPU. Kita siapkan cetakannya. Lalu isolasi, saya menggunakan isolasi kertas seperti ini. Kita ambil beberapa bagian. Ini adalah isolasi kertas atau isolasi Diko yang biasa digunakan untuk pengecetan mobil. Bisa teman-teman pakai. Sebenarnya bisa menggunakan isolasi seperti ini, lebih bagus lagi. Namun karena ini harganya sedikit mahal dibandingkan dengan isolasi kertas seperti ini, kita pakai isolasi kertas saja. Kita siapkan pencetak BGA-nya yang sesuai dengan IC power yang akan kita cetak. Ya. Kita perhatikan terlebih dahulu IC powernya. Di sini ada kosong. Yang satu kosong, lalu di sini ada free kosong. Kita lihat mal yang sama. Oke, sepertinya ini dia teman-teman. Coba kita balik ya sebelahnya. Kelihatan nggak ya? Kita simpan. Kita menggunakan lapisan karena sama-sama dasar putih agak susah dilihat. Kita menggunakan dasar seperti itu. Kita lihat mana yang cocok. Kita gunakan yang pas. Ini dia teman-teman. Ini pas banget. Di sini kosong, lalu ada ini. Di sini sama dengan ini. Oke, sekarang kita paskan. Setelah presisi seperti ini, teman-teman balik ya. Setelah presisi seperti itu, pasangkan isolasi seperti ini. Saya perlihatkan lagi pada teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini. Bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah pas semua pada bagian lubang dari titik-titik mal, sudah presisi seperti itu. Lalu kita pasang lagi. Kita tambahkan isolasi agar supaya tidak bergerak. Isolasinya secukupnya saja. Pada bagian ini, teman-teman teknisi masing-masing menggunakan skillnya. Biasanya teman-teman menggunakan tisu, ya, bagian tisu seperti ini diletakkan di bawahnya. Ada juga teman-teman teknisi yang menggunakan kaca seperti ini, lalu di blower dari atas. Itulah yang saya maksud dengan skill. Jadi teman-teman teknisi mempunyai skill masing-masing. Dari mana skill tersebut? Skill tersebut dari mereka belajar. Di sini kita hanya menggunakan isolasi kertas seperti ini, diratakan dengan catatan semuanya sudah presisi, siap kita oles menggunakan timah cair. Saya menggunakan timah cair merek ini.
Terserah teman-teman menggunakan timah cair apa. Jika timahnya sedikit keras, tambahkan fluk. No problem. Ini timahnya sudah agak lama, makanya mengeras. Kita campurkan fluk sedikit agar supaya bisa mencair. Kita oles perlahan. Seperti itu. Jangan lupa kita panaskan blower dengan tingkat kepanasan 3,5 dan angin disesuaikan. Ratakan ke seluruh bagian. Setelah seperti itu, lalu kita blower. Dekatan. Jika melengkung, biarkan. Sorong. Ya. Perhatikan cetakannya melengkung, biarkan saja, jangan ditekan. Dia akan naik sendiri. Jika timah-timahnya sudah bening seperti itu, menandakan timahnya sudah matang. Kita dinginkan. Teman-teman bisa lihat, sangat mudah ya. Jadi pas kita panaskan, pasti cetakannya akan melengkung naik ke atas. Biarkan saja, jangan ditekan lagi menggunakan pinset. Biarkan saja dia naik sambil kita tembak menggunakan blower. Jaraknya sekitar gini. Jaraknya kita perkirakan saja sampai timah-timah tersebut bening seperti itu, meleleh. Sekarang coba kita buka, lihat ya. Menggunakan teknik cetak seperti ini gampang-gampang susah, yang penting kita pelajari. Kita angkat pelan-pelan. Perhatikan teman-teman. Oke. Karena kita tinggal menambahkan sedikit. Tadi kan sudah kita rebal menggunakan papan PCB yang seperti cara pertama kita gunakan. Namun ini untuk meratakan bagian kaki-kaki. Ini sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut dengan IC MMC. Caranya sama. Seperti ini ya. Jika kotor seperti itu, teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Menggunakan thinner. IC ini sudah kita rebal tadi menggunakan PCB juga, jadi kaki-kakinya sudah muncul sedikit. Jadi kita tinggal menambahkan. Sekarang kita pasang. Kita presisikan. Jika sudah presisi, kita pasangkan lagi isolasi seperti tadi. Jika menggunakan isolasi seperti ini, dia tidak gampang bergerak. Coba kita lihat teman-teman. Oke, titik-titiknya sudah pas seperti itu. Kita putar lagi seperti ini. Teman-teman bisa lihat.
Teman-teman bisa menggunakan tisu pada bagian bawahnya. Yang penting teman-teman lakukan latihan ya, praktek sendiri. Juga biasanya teman-teman teknisi menggunakan bekas touchscreen seperti ini ya, bekas kaca touchscreen seperti ini, lalu diletakkan pada bagian atas, di blower dari bagian atas. Teman-teman juga bisa mencoba, silakan, tapi ini adalah cara saya. Teman-teman jangan terpaut dengan cara ini, silakan menggunakan cara masing-masing. Ini adalah contoh. Perhatikan ya. Ini adalah efek kamera. Jika kita miringkan seperti ini, dia akan rata. Oke, teman-teman bisa lihat. Jika seperti ini, karena kameranya dari samping. Tuh. Sini ada beberapa pin yang tidak rata. Kita akan isi lagi. Dan kita akan tambahkan timah. Kita ulang cara tadi. Sama saja tekniknya. Timahnya jangan terlalu banyak, yang penting pada lubang pin-pin tersebut sudah tertutup dengan timah cair. Panaskan lagi blowernya dengan panas yang sama. Di sini saya mengoleskan timahnya tidak hati-hati, agar supaya teman-teman jangan terlalu hati-hati kalau belajar. Belajar saja pasti akan jika sudah sering kita coba seperti ini, akan mix, akan pas dengan sendirinya. Ya. Jadi nggak usah pakai hati-hati, oh jangan-jangan kebanyakan, ya kita perkirakan lah. Jangan juga kebanyakan, jangan juga terlalu kurang. Lihat, karena sebelumnya sudah kita cetak menggunakan PCB, ada pin-pin yang tinggi dan ada juga yang pendek. Jika yang tinggi akan terlihat seperti bening-bening seperti itu. Jika ada pin yang pendek, dia akan mengisi ke dalam. Secara otomatis kaki-kaki pinnya akan rata. Dioles secara merata. Gunanya untuk saat kita mencetak nanti semua pin-pinnya sama. Jika timah cairnya terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan cairan sedikit, fluk, no problem. Ada juga teknisi yang menggunakan timah tidak suka terlalu cair, tapi saya di sini menggunakannya santai saja, agar teman-teman bisa mencoba semua. Ini jika menggunakan ditambahkan fluk bagaimana, jika tanpa fluk bagaimana, apakah lebih bagus atau gimana. Jadi bisa teman-teman praktekkan sendiri. Praktek tanpa batas. Masih adakah yang belum rata? Perhatikan. Mencetak kaki IC MMC berbeda dengan IC power. Jika pada IC power IC-nya berbentuk kecil, namun di sini bentuk IC-nya sedikit panjang, jadi kita tekan pada bagian tengah seperti ini. Ya, tekan bagian tengah seperti itu. Perhatikan pelan-pelan. Lalu kita tembak menggunakan blower. Jika sudah bening, kita lepas. Kita lepas. Biarkan dia mencetak sendiri. Seperti itu, kita lepas, dia mencetak sendiri, teman-teman. Selesai, kita biarkan, kita dinginkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba buka. Kita lihat teman-teman, apa yang terjadi. Oh, keren bro. Kita ambil isinya, kita letakkan sini.
Oke, lihat teman-teman, di sini dia. Coba perhatikan teman-teman, sudah tercetak. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa setelah dibuka, jangan dulu dibersihkan, teman-teman tambahkan lagi sedikit blower, menggunakan blower agar supaya pin-pinnya makin mengeras, makin terbentuk. Nah, oke, dia kan makin terbentuk. Jika tadi menggunakan plat BGA, bentuk pinnya belum terbentuk, sekarang kita tambahkan lagi seperti ini. Oke, sudah terbentuk. Oke teman-teman, jika seperti itu, silakan teman-teman bersihkan menggunakan cairan kembali seperti biasa. Keringkan menggunakan tisu. Ini dia hasilnya, bro. Teman-teman bisa praktekkan, ini bisa lebih bersih lagi, tinggal bersihkan. Teman-teman bisa praktekkan seperti itu. Sekarang kita lanjut ke IC CPU. Pada CPU juga kita gunakan cara yang sama. Kita pasangkan terlebih dahulu. Tekan sedikit lalu tembak. Lepas. Selesai. Dengan cara seperti ini mempermudah kita juga untuk melepas IC saat selesai melakukan pencetakan. Biasanya kan dari cetakan itu IC susah sekali dicabut, sangat riskan sekali. Teman-teman bisa lihat. Dan sekarang coba kita buka. Hasilnya seperti ini teman-teman. Sebelum dibersihkan, mana ya, bisa teman-teman lihat seperti itu, masih kotor. Biarkan terlebih dahulu. Kita panaskan lagi menggunakan blower agar supaya pin-pinnya semakin kuat dan pin-pin semakin terbentuk. Lalu kita dinginkan terlebih dahulu dan kita akan bersihkan. Dan sekarang sudah selesai kita cetak ya beberapa IC. Ini adalah IC CPU, lalu MMC, IC power. Teman-teman silakan gunakan cara seperti tadi bisa. Dengan cara tersendiri juga bisa. Silakan berlatih. Pasti akan lambat laun akan bisa kita mencetak sendiri. Oke teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, bagikan ke teman-teman yang lain agar supaya kita dapat pahala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.